Ojo bekjane kang lali. Head Institute for the Javanschalte Surakarta yang didirikan di Surakarta pada 1832 oleh Johann Friedrich Karl Greca adalah sebuah lembaga kebudayaan yang mempelajari sastra dan kebudayaan Jawa. Disinilah Javanologi untuk pertama kali muncul. Secara terminologis, Javanologi itu kan disusun dari dua kata. Java merujuk di situ batasan budaya, juga bukan batasan administratif ya, tapi batas budaya, dan logos itu pengetahuan, bahkan wajib itu mengetahui yang notabene semua itu menjadi butir-butir yang paling menonjol dalam kebudayaan Jawa, falsafah Jawa. Dia harus tahu. Head Institute for the Javanschalte itu bidang-bidang yang dipelajari di sana adalah bidang sastra. Mempelajari bahasa, entah kaitannya dengan pemerintahan ataupun juga dengan nanti kaitannya dengan sastra, tapi mempelajari bahasa daerah tanah jajan itu sangat penting. Karena itulah pemerintah Belanda juga mendirikan semacam lembaga pendidikan bagi para pegawai untuk mempelajari bahasa. Nah, itu kenapa dilakukan? Di antaranya adalah bahwa apabila bahasa itu dikuasai, otomatis nanti karya-karya sastra ataupun buah-buah pikiran yang ditulis oleh orang jajan itu diketahui, maka akan mudah untuk menguasai daerah jajahan ini. Di kala itu, seorang pujangga bernama Ronggo Warsito kerap menjadi rujukan para Javanolog karena pemahamannya dianggap mendalam terhadap kebudayaan dan ini meliputi 12 bidang ya. Ada bidang kesastraan, ada bidang pendidikan, ada bidang pengetahuan bahasa, ada bidang filsafat. Jadi ada 12 bidang. Nah, yang paling banyak itu kesastraan itu 24 judul. Ronggo Warsito adalah seorang tokoh. Ada bidang pedalangan, pengetahuan alam, bidang seni suara, babat, ramalan atau jonggo itu hanya 2, Jokolodang dan Jobelio. Munculnya sastra Jawa baru jenis geguritan. Karena sebelumnya bisa dikatakan ada karya sastra itu hanya puisi dan prosa. Puisi adalah tembang, prosa adalah gancaran. Gancaran adalah prosa. Sedangkan yang kategorinya itu geguritan adalah puisi, tetapi bukan tembang, itu belum ada. Yakni di dalam serat Jokolodang, yang itu dikategorikan tembang bukan, tetapi dikategorikan prosa bukan. Dan secara kebetulan di dalam satu bait tulisan awal dari serat Jokolodang itu juga ada sandiasmonya. Kalau dibaca dari atas ke bawah, suku kata yang pertama akan berbunyi Ronggo Warsito Boso Kadaton, sedangkan yang suku kata terakhir setiap baris bila dibaca dari atas ke bawah akan berbunyi Boso Kadaton Ronggo Warsito. Zaman dulu kan segalanya kan sensitif ya, apa-apa saja mungkin bisa dilaporkan ke Belanda, sehingga kan Belanda kan sangat berkuasa atas Sunan, dan Sunan mungkin juga agak pikir-pikir kalau ada warganya atau penggawa keraton itu yang menentang pada Belanda. Makanya ya salah satu cara di dalam mengungkapkan hal seperti itu dengan cara simbolis. Mangkyo derajating praja kawuryan wasunyaruri, rurah pangrahing ukara karana tanpa palupi. Hatilar silastuti sujono sarjono kelu kalulun kala tidha tidem tandaning dumadi hardayeng rat tining karoban rubedo. Ini adalah sebetulnya awal dari si Ronggo Warsito, jelas mengkritisi kondisi kerajaan saat itu. Punya raja, rajanya itu juga sekti, rajanya juga punya kewibawaan, pegawai-pegawainya baik. Tetapi kondisi saat itu tidak menyelesaikan masalah, huru-hara dan sebagainya. Sebagai pujangga Keraton Surakarta, Ronggo Warsito memelihara hubungan baik dengan para Javanolog. Salah satunya adalah Karl Friedrich Winter. Sebegitu datang di Jawa ini dan ketemu si Ronggo Warsito, ternyata dia adalah seorang sastrawan, dia seorang yang cinta atas budaya Jawa, dalam hal ini sastra. Nah,
karena dia itu juga sesama orang sastrawan, dia ingin menulis tentang sastra Jawa, merasa dirinya itu juga sudah barang tentu tidak sepaham seperti orang Jawa, melihat seorang Ronggo Warsito itu pujangga keraton yang juga sebetulnya sudah memasyarakat, artinya orang luar pun bisa dekat dengan Ronggo Warsito. Dia berguru, berteman, lalu sebagai seorang sahabat yang sama-sama menggeluti tentang budaya Jawa, dalam hal ini adalah sastra Jawa. Kalau kita lihat kronologinya, sebetulnya hubungan mereka itu pasca Yavanologi itu sudah berpindah ke Delft dan kemudian ke Leiden ya. Jadi sebetulnya itu keterkaitan mereka itu sebenarnya tidak secara lembaga gitu, tidak bahwa C.F. Winter memiliki keterkaitan dengan Java Institute Institute for the Javan Study, iya gitu. Tetapi untuk di Jawa ini memang mereka memang bekerja sama dan membuat satu kesepakatan bekerja untuk menghasilkan beberapa karya sastra. Misalnya Kamus Jawa Kawi, kemudian Serat Aji Soko dan seterusnya, itu kan karya-karya mereka. Ada beberapa surat yang secara kebetulan kami ada data yang menunjukkan komunikasi antara Winter bertanya tentang sastra kepada si Ronggo Warsito, dan oleh Ronggo Warsito pun juga ada bukti menjawab atas pertanyaan-pertanyaan si Winter tadi. Di luar menjawab atas pertanyaan yang tadi datangnya dari Winter, itu juga disertai dengan kepentingan-kepentingan secara kebutuhan ekonomi bagi Ronggo Warsito. Ada permintaan dari Ronggo Warsito pinjam uang, istilahnya ngidon terlebih dahulu ya, oleh karena kepentingan kekurangan secara ekonomis atau keluarganya ada yang sedang sakit, itu nanti mengajukan pinjam uang ke Winter, dan nanti cara mengembalikannya akan diperhitungkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ronggo Warsito atas permintaan dari Winter. Namun memang saya juga bisa menyampaikan pada akhirnya mereka ada kerenggangan itu kan. Ada banyak hal yang terkait dengan aspek politis ya. Aspek politis, mungkin situasi politis di Belanda pada waktu itu, dan beberapa hal yang memang sejak awal tidak diminati oleh Ronggo Warsito. Bejo bekjane kang lali